Jangan sampai ketakutan kita untuk kemudian diduga atau disangka mencemarkan nama baik orang lain kemudian menjadikan kita bungkam, tidak memperjuangkan hak kita sebagai konsumen juga, Pak Sudaryatmo. Sebaiknya seperti apa? Yang lebih konkret supaya lebih sederhana, semua orang jangan sampai buru-buru bikin cuitan dan kemudian tiba-tiba ada yang lapor pakai pasal 27 lagi. Ya tadi kalau pengalaman YLKI itu mengadu ke pelaku usaha. Dan memang itu sudah dilakukan oleh Aco sebenarnya. Dan langkah yang dilakukan pengembang Green Pramuka itu bertolak belakang dari tren sebagian besar pelaku usaha yang memberi kanal yang lebar-lebar bagi konsumen untuk mengadu. Karena dengan pengaduan itu menjadi feedback berharga kan. Justru dalam kasus Green Pramuka dengan kasus Aco itu orang jadi takut, orang jadi malas untuk memberikan feedback kepada manajemen Green Pramuka. Dan itu malah kerugian yang besar bagi Green Pramuka karena dia tidak mendapat feedback dari konsumen. Kan reviewer yang paling akurat itu justru dari konsumen. Nah, ini yang tidak dapat. Bahkan pengalaman YLKI menerima pengaduan itu ada beberapa pelaku usaha di sektor retail, kalau ada pengaduan dan feedbacknya itu berharga, pengadu itu dikasih apresiasi, didatangi ke rumah, minta maaf pelayanannya belum sempurna, ucapan terima kasih atas masukannya, dikasih parcel satu buah, satu keranjang kan gitu loh. Ini tren pelaku, bahkan di beberapa bisnis aplikasi itu feedback konsumen itu menjadi poin menentukan kualitas layanan. Jadi konsumen akhirnya yang menentukan. Ojek online misalnya. Betul, kita bisa langsung ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan sebagainya. Nah, dari spesifik untuk bisnis properti sendiri, Pak Sudaryatmo, seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang banyak terjadi sepihak seperti ini, ada pembuat memang begini, ini yang juga kita mendorong industri properti untuk lebih terbuka terhadap konsumen. Jadi pengalaman kasus-kasus menangani YLKI dan juga BPSK, Badan Penyelesaian di DKI, itu ada beberapa grup properti besar di Jakarta, itu kalau konsumen mengadu ke YLKI, mengadu ke BPSK, dia itu mengarahkan untuk ke pengadilan, kan kira-kira gitu. Ini yang juga menurut saya harusnya mediasi dulu misalnya justru tadi harapannya dengan adanya BPSK itu bisa diselesaikan melalui mediasi, nggak perlu ke pengadilan. Tapi karena mungkin merasa punya uang, bisa membayar lawyer, dia mengarahkan ke pengadilan kan. Justru ini yang konsumennya jadi nggak respect terhadap. Nah, itu kan dalam kalau kita tafsirkan secara sederhana antara pengusaha atau pemberi jasa atau katakanlah developer ketika dalam konteks rumah susun ataupun apartemen, itu kan ada posisi yang tidak seimbang karena tadi Anda katakan secara finansial dan sebagainya. Kalau ada konsumen yang mau memberikan memberikan masukan seperti Aco, saya baca dalam tulisannya sebenarnya sudah beberapa kali menemui dan memberikan bahkan ada beberapa demo ya yang terjadi terhadap atau ditunjukkan kepada para developer apartemen tersebut, tapi tidak kunjung direspon. Apa yang bisa kami lakukan? Iya, sebenarnya di sini kalau pertama kalau dari sisi pelaku usaha itu mengevaluasi komunikasi eksternal. Ini kan Aco menulis di blog itu karena mampetnya komunikasi dengan pengembang kan. Ini yang menurut saya manajemen Green Pramuka harus mengevaluasi strategi komunikasi eksternal dengan memberi kanal yang lebar-lebar kepada konsumen dan lebih responsif. Jadi tidak setiap aduan konsumen itu didekati dari sisi persoalan hukum. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua juga dalam kasus Green Pramuka itu mestinya Dinas Perumahan itu juga proaktif memediasi, memfasilitasi. Dinas Perumahan? Ya, kenapa Dinas Perumahan? Karena kalau sebuah apartemen kemudian ada perhimpunan penghuni, anggaran dasar perhimpunan penghuni itu harus disahkan oleh Dinas Perumahan. Di balik pengesahan itu ya ada tanggung jawab ketika ada disput antara penghuni dan pengembang, itu dia difasilitasi. Termasuk juga peran asosiasi properti real estate Indonesia ini juga bisa mengambil peran mediasi kalau itu anggota dari Real Estate Indonesia. Developernya ya? Ya, betul. Pak Sudaryatmo, kalau kita bisa mundur ke belakang, waktu bisa mundur ke belakang, ketika sudah dalam posisi Aco,
sudah menemui developer, sudah ada demonstrasi para penghuni, sudah komunikasi berusaha untuk dibuka, kemudian membuat tulisan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Aco ketika itu, ketika semua tahapan itu sudah dilewati? Ya memang saya melihat Aco itu salah satu profil konsumen yang kritis sebenarnya. Ya dia berani bersuara dan YLKI melihat fenomena Aco itu fenomena gunung es. Sebenarnya ada banyak Aco-Aco lain yang kata dia Mas tidak Heri bisa tadi banyak speak yang out kan kira-kira untung gitu. dengan tulisan Aco sebenarnya. Ini yang kalau kita observasi di banyak apartemen itu sebenarnya juga masalah yang dihadapi Aco itu juga dialami tapi disimpan dalam hati, cukup keluhan aja. Ya. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh Aco ketika itu? Sudah semua tahapan yang dilakukan dan kemudian untuk kemudian jangan sampai ada pencemaran atau dugaan atau sangkaan pencemaran nama baik, apa yang seharusnya dilakukan Aco kalau kita mundur ke belakang? Ya, kalau dari sisi kasus Aco itu memang ini membawa ke ranah hukum itu kan intensinya bukan dari Aco, tapi dari pengembang. Jadi menurut saya mengoptimalkan upaya mediasi kepada pihak ketiga. Itu yang pihak ketiga ruang itu yang Anda sebutkan belum, tadi ya, bisa disebutkan lagi Pak Sudaryatmo? Jadi bisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bisa ke YLKI, bisa ke Badan Pelindungan Konsumen Nasional, bisa ke asosiasi pengembang, bisa ke dinas perumahan karena kalau perhimpunan penghuni sudah disahkan anggaran dasarnya, itu pengesahannya dari dinas perumahan dan dinas perumahan ini juga bertanggung jawab ketika ada disput antara penghuni dengan perhimpunan penghuni, termasuk di dalamnya ada pengembang atau badan pengelola. Poinnya sudah jelas ya saudara, ketika Anda simak tadi bahwa ketika Anda sudah mengalami hal yang sama, sudah mengikuti semua tahapan tadi dan kemudian sudah mentok, ya komunikasi kemudian diintensifkan ke dalam kepada berbagai institusi termasuk YLKI ya, bisa kemudian membuka pintu untuk kami bisa memberikan aduan ya Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo, terima kasih. Kami harapkan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Saya mau ngajak Mas Heri dan Mas Damar untuk ngopi karena saya mau mempertajam soal pasal 27 tadi Mas Heri. Anda nggak boleh kemana-mana, ditanya dulu.